tarik suara. Yang barat itu paling tidak mampu, ya paling lurus. Jadi Indonesia tanah airku itu barat. Ya, setuju. Gitu kan. Ini begitu dikasih approach Arab atau dipakai untuk menyanyikan bahasa Arab, syair Arab, nggak akan mampu sama sekali. Karena barat itu cuman 15-20% dari kemungkinan variasi nada. Kan begitu. Misalnya ngimami pakai lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wis kira-kira dipacul ndasmu. Tapi kalau cengkok Arab dipakai menyanyikan barat, jadilah Maher Zain. Kan begitu? Dan saya kira sejumlah penyanyi Amerika memiliki kemampuan Afrika dan Timur Tengah yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Mas, approach itu tidak approach terhadap nada, tidak hanya berupa cara menyanyikan yang menghasilkan cengkok dan lekuan-lekuan yang beda-beda. Misalnya orang Turki itu saya kagum sama cengkok-cengkok Turki, Nusrat Khan misalnya. Tapi ternyata orang Turki kagum sama saya. Masalahnya apa? Masalahnya saya kagum karena tidak bisa melakukan tradisi cengkok lehernya, tenggorokannya orang Turki, dan orang Turki tidak bisa pakai cengkok kita. Nembang Jawa apa Sunda itu diajarkan di Turki itu buat 3 tahun ora iso. Es lilin mah aja itu udah susah banget. Nah, orang Indonesia, Mas, tolong nanti dilihat, orang Indonesia itu memiliki kemampuan, keluasan dan keluasan kemungkinan musikal yang bisa merangkum seluruh dunia, sementara mereka hanya menjadi bagian kecil dari Indonesia. Benar nggak, Mas Beben? Setuju. Nah, sekarang masuk ke jazz, Mas Beben. Tolong diungkapkan panjang lebar. Ini nanti ada hubungannya sama Cak Fuad soalnya, sama Pak Nur Somad. Saya tidak ingin kita ngomong hidung, setelah itu ngomong mata sendiri-sendiri. Kita harus mengerti hubungan hidung dengan mata. Kan begitu? Anda kalau menggambar, jangan menggambar hidung doang. Anda harus menggambar hidung di dalam environment wajah di mana ada jidat, ada alis, ada mata. Kalau Anda menggambar hidung saja, Anda tidak ngerti seberapa panjang, kepanjangan atau tidak. Orang baru mengerti dirinya kalau dia bersama orang lain, kan begitu. Nah, kebanyakan ilmuwan Indonesia ngerti hidung, tidak ngerti lubangnya. Gitu kan? Ngerti tai tidak bisa membawi aromanya, kan begitu. Nah, itu kemudian lebih gawat lagi ketika sampai ke wilayah informasi yang instan. Tapi oke, saya tidak perpanjang itu sebab di sini nanti kita punya Habib Anis dari Padi. Habib Anis ini saya panggil Habib kalau di depan orang banyak aja. Semoga cara terhormat dia tak celok lagu itu. Soalnya begitu metu kok kini tak celok. Nis siapa nis kabar nis. Lawang Indonesia ini goblok. Ketok Jokowi jatuh cinta. Apa Didik jatuh cinta? Didik gumun. Ono penjual handphone bekas di Mekah bawa ke sini diserbani terus ngene-ngene Habib. Nah, orang Indonesia itu nikmat dengan ditipu-tipu terus seperti itu. Padahal saya sudah bikin teori baku bahwa yang cantik, yang ganteng itu orang Indonesia. Silakan bantah. Kalau kulitnya orang Barat keputihan, itu terlalu putih, tidak baik. Kulitnya negro terlalu hitam. Yang indah, yang pas itu tengah-tengah. Ya Anda ini. Ini menentukan industri. Jadi jangan beli lotion yang bikin putih. Kita harus balik. Kita bikin lotion yang mencoklatkan kulit putih maupun hitam, kan begitu. Bagaimana ini Anda dihapusi ini? Itu baru kulit, hidung. Hidungnya orang
Barat kepanjangan, hidungnya orang Arab kepanjangan. Hidung itu jangan terlalu panjang, hidung itu sedengan seperti orang Indonesia. Kan gitu cara berpikirnya. Bos sampai dioperasi diodot-odot gini sampai ini. Itu karena Anda ditipu oleh cara berpikir mereka. Wong Anda bukan mereka kok pakai cara berpikir mereka. Jadi mulai malam ini Anda harus berkaca kembali dan sadarilah, iya ya sing ganteng anjen iki ya. Top iki irunge gak ketahuan gitu. Ya toh, tinggi badannya pun sedang toh. Kalau orang-orang Finland, orang Ceko itu kan tinggi-tinggi. Lu manusia kok segitu kedukuran. Manusia yang indah itu yang sedang seperti orang Indonesia. Gitu dong, itu namanya nasionalisme sejati. Cuman jangan ngomong gini di depan bule. Nek Anies wis dudu wong Arab iki wis wong Yaman belakraan rene akhirnya gak iso bali ya toh. Oke. Sorry saya belok ke sini untuk mengetahui pada malam hari ini dan kita mendapat ilmu dari Mas Ben. Kalau kita ngomong approach terhadap nada, kan kalau dangdut kan cetok itu. Melayu itu cetok. Kalau Jawa kan kalau do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Kalau Arab kan itu Arab. Saya tanya, katakanlah Arab ini satu kutub, Jawa kutub yang lain. Barat itu katulistiwanya, karena dia ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, bisa urus katulistiwa. Kalau Barat, Sunda sebuah kutub yang juga sangat unik. Di mana lahirnya jazz dan di mana jazz meletakkan diri? Di tengah-tengah kutub-kutub seperti itu. Ah, ini ujian luar biasa ini. Itu karena jazz punya approach sendiri. Kalau pengetahuan saya Mas ya, nanti tolong kalau saya aja. Jazz tidak tergantung kutub itu, dia bisa kemana aja karena yang membuat dia jazzy adalah cara dia meletakkan diri di tengah nada yang berbeda-beda itu. Kan gitu kira-kira. Nah, untuk itu tolong didetailkan apa ini benar, tolong diperdalam dan kasih tahulah orang-orang awam di depanmu ini, gitu. Supaya mereka pulang nanti bagusi di kampungnya masing-masing. Dia orang ngerti jazz toh. Ah, gitu. Besok nang kampung langsung sarapan nih. Sing rada jazz toh lawe. Alura jazz blas iya gitu. Nah, besok sudah supaya kata jazz itu menjadi Nah, Jokowi ini kan agak jazzy dikit-dikit di tengah, ya di tengah kebiasaan vogue yang seperti itu, maka Jokowi, tapi nanti saya ngomong khusus ya mengenai dua orang ini ya. Nanti tapi kita Ma'iyah tidak dalam rangka memihak siapa-siapa dan tidak dalam rangka menuduh atau menuding atau apapun. Kita mencari ilmu bersama-sama, kita memahami gejala bersama-sama, kita mencoba mematangkan pengetahuan kita bersama-sama. Nah, Mas Dede, Mas Beben, dari seluruh pertanyaan saya mengenai terutama cara meletak, kalau jazz kan di tengah Melayu dia bisa ngejazz, di tengah Jawa dia bisa ngejazz karena dia approach-nya berbeda, kan gitu. Cara gitarnya berbeda. Nah, monggo ini dijelaskan supaya teman-teman hidupnya jazz. Kalau Anda tidak bisa ngejazz, Anda bukan tokoh perubahan. Kan begitu kan? Silakan Mas. Menarik sekali. Boleh saya sambil main? Yes. Jangan naik Tri Utami barang. Cek. Potong. Cek. Enggak nak aku sport itu.
kasih. Ini saya sambil belajar, sharing. Harus main karena kadang ada bahasa lisan yang mungkin sulit ditangkap, tapi ketika dicontohkan mungkin lebih mudah, saya kira. Jadi yang dibilang tadi oke, itu juga pembagian secara umum musik dibagi dua kutub. Itu juga bagi orang barat sebenarnya. Bagi orang barat artinya gini, bagi mereka cuma dua musik, kutub ke barat dan world music. Tapi nanti di yang disebut barat ini pun juga banyak pohonnya sebenarnya. Dan tadi juga Canun yang world music sendiri sebenarnya juga banyak pohonnya gitu. Nah, tapi mungkin nggak cukup waktu kita membicarakan pohon detailnya, tetapi yang berkaitan dengan jazz, dan saya contohkan dikit misalnya yang kita kenal dengan barat, akhirnya kita menggunakan satu yang namanya tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri dari 7 not. Misalnya contoh di A, nah orang barat membuat lagu pakai itu. Orang barat menggunakan bolak-balik aja dari situ, bolak-balik dari yang 7 not, mau kemana dulu terserah, tapi tidak jauh dari, dan terdengarnya jadi memang kalau murni barat jadi akhirnya terdengar akan kaku, datar, ada sesuatu yang nggak greget gitu, ya. Bahkan mungkin kalau blues nggak pernah muncul di Amerika, bisa dikatakan yang ada mungkin musik klasik terus atau ya yang lurus-lurus banget gitu. Tapi ketika ada mulai blues menyentuh mereka, mulai ada sesuatu yang berkelok sedikit dan mulai berseni, makanya akhirnya lahir musik blues, jazz, rock and roll, rock dan selanjutnya R&B dan semua segala itu karena pengaruh blues, ya kan? Nah, sedangkan blues ketika kulit hitam datang ke Amerika ini, mereka pasti datang bukan ingin mendirikan musik atau apa, mereka cuma karena nggak ada hiburan lain. Nggak ada hiburan lain, mereka ya ngumpul gini nggak mungkin aja, nggak mungkin terjadi ngumpul gini dikira mau berontak atau apa, nggak usah 5 orang aja susah. Jadi mereka hanya bisa menghibur diri dengan bernyanyi sambil kerja, work song. Nah, ketika mereka bernyanyi sambil kerja, tangan nada yang mereka senandungkan ya, kalau mungkin orang Sunda kan nyinden atau dan segala macam, orang Jawa juga gitu, dan mereka ketika bersenandung tidak menggunakan ini. Mereka nggak tahu itu, nggak belajar dan memang nggak tahu. Nah, mereka menggunakan tangan nada yang di musik disebutnya pentatonis, karena terdiri dari 5 not. Mereka begini tangan nadanya. Oke, nyanyikan bareng-bareng yang diatonis. Mulai. Oke, sekarang yang blues Afrika. Sekarang jadi kulit hitam dulu semuanya. Oke. Bareng-bareng. Ingat tuh sekali lagi. Gak pakai musik. Sekali lagi. Balik. Ulang lagi. Oke. Nah, orang kulit hitam menggunakan itu senandungnya. Cuma tangan nada. Nah, kaitannya Arab dan lain-lain termasuk kulit hitam, karena lari ini nanti ke jazz, saya bicaranya kulit hitam. Musik pada lahirnya kembali yang paling hakiki dimulai dari manusianya, terus kemudian alat musik yang dibuat, ya alat musik yang dibuat. Nah, kadang-kadang percobaan untuk mengawinkan barat dan world music kadang-kadang mengalami kesulitan. Awal adalah dari mulai tuningnya, nyetemnya. Jadi kalau di barat yang satu namanya well tempered, yang satu tempered. Kalau di world music ada nada seperempat masalahnya. Itu yang kadang-kadang bikin, ya kalau tadi cuma ada 1 dan setengah kalau barat, kalau di world music ada seperempat.
itu yang kadang-kadang nggak masuk gitu. Jadi cara tuningnya beda. Mereka ada nada seperempat yang makanya melahirkan cengkok-cengkok tadi. Nah kemudian sampai akhirnya larinya berhasil ke jazz, tetap musik itu unsurnya harmoni, melodi dan ritmik. Sebuah musik pasti ada harmoni, melodi dan ritmik. Kalau kita sebut ini namanya melodi. Melodi nyanyinya, mau dinyanyiin atau tangan nada. Terus kemudian nanti ada yang ritmenya secara harmoni. Oke, terus kemudian nanti ada yang main bassnya, iringannya. Lalu ada harmoni, melodi dan ritmik. Nah, biasanya kalau gitaris klasik tuntutannya gimana menggabungkan harmoni, melodi dan ritmik. Akhirnya dia selalu diupayakan untuk menggabungkan ketiganya. Nah, itu konsep gitar klasik. Nah, kembali ke blues. Melodinya seperti ini. Makanya apa? Di barat nggak ada gini nih. Ya kan? Itu blues menggunakan itu. Ya kan? Itu sebenarnya bukan bawaannya barat. Nah, tapi kemudian belum lengkap menjadi sebuah musik kalau tidak ada ritmiknya. Nah, ritmiknya dari mana? Orang kulit hitam ini secara body language, hai men, ngomong goyang itu ya kan? Ya kan? Kayaknya kayak belagu, tapi nggak belagu, nggak tahu di sananya seperti apa, tapi mereka selalu body language-nya ngayun. Ya, kan akhirnya mereka nggak menciptakan ini ada blues, nih ritmik blues, nggak. Nah, tapi ketika mereka bersolmisasi, misalnya sebagian sini adalah kulit putih, sana kulit hitam. Kalau di sebelah sana kulit hitam, kalau disuruh solmisasi, coba yang di sini, ulang lagi. Nah, kalau yang sebelah sana selalu goyang, Kalau yang ini begini, yang sana. Oke, kalau saya tunjuk sana ya, sana goyang, sini lurus. Ya, goyang. Ngayun. Do, re, mi, fa, sol, la, do. Gapat. Do, re, mi, fa, sol, la, do. Kulit putih. Hitam. Jangan ngayun, lurus. Coba lurus. Tapi kamu harus tetap ngayun, karena kulit hitam. Ya kan? Lagi do re mi. Ini disuruh lurus agak susah Janu, karena udah mulai ngejazz. Nah, jadi secara lahiriahnya body language, gaya ngomong kulit hitam, jadi begitu solmisasi mereka goyang. Jadi kalau mau belajar jazz, banyak yang bertanya kepada saya, Mas Beben, tangan ada apa sih ngejazz? Chord apa sih? Kunci chord, yang lebih tepat kita chordnya yang langsung ngejazz. Saya bilang itu tidak salah, melodi apa atau chord apa, tapi yang penting di jazz bukan melodinya dulu, tetapi ritmiknya. Dia kan tadi bergoyang, itu ritmiknya, irama mengucapkannya tadi. Jadi ketika lagu pop ingin dijadikan jazz, kita mulai dari cara ngitungnya dulu yang berbeda, mesti goyang. Jadi kalau lagu, oke, kita lurus. Tua gapa se aminor gede kage kese lagi aminor kage kese lagi. Nah, ketika kulit hitam kita ingin ngejazzin lagu seperti tadi,
kita mulai ngitungnya nggak, kalau tadi kan kalau kita mulai ngeband kita akan ngitungnya gini. Do, wa, ga, pa, te, a, mi, no. Nah, begitu mau ngejazzin sebuah lagu yang sebenarnya chordnya chord pop, kita mulai dengan ngitungnya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, say a, mi, no, ke, de, ke, say lagi, mi, no, ke, de, ke, say lagi. Ditambah ritmik yang goyang seperti itu, ditambah, nah, diatonisnya masih dipakai, dicampur sama blues dengan gaya ritmik yang seperti tadi, akhirnya lahirlah musik jazz. Tapi inti dari jazz adalah bukan sekedar tangan nada atau ritmiknya. Tadi yang ritmik baru unsur pertama di jazz. Unsur yang pertama apa? Unsur pertama adalah swing feel. Kalau main jazz harus mengandung swing feel yang tadi goyang tadi, ya. Sekarang kita ngejazzin Sepanjang Jalan Kenangan. Tahu lagu Sepanjang Jalan Kenangan? Oh. Oke, ngitungnya nggak boleh gini. Oke, jazz. 2, 3, 4. Boleh. 1, 2, 1, 2, 3. Sengaja aku datang ke kotamu. Yes, ngayun, ngayun. Huh. Ngayun, yes. Oke, tepuk tangan buat kalian. Jadi ritmiknya campur pentatonis kulit hitam, nanti lebih detail baru, ya, baru mulai tangan nada, chordnya. Jadi ritmik tadi ada 4, sebuah lagu, sebuah musik bisa dikatakan mengandung jazz atau bisa disebut jazz. 1, swing feel, tadi disebutnya swing feel. Swing feel, tadi ngitungannya harus tadi swing feel. Swing, mengayun, ya feel dikategorikannya perasaan mengayun. Pokoknya intinya nanti ada detailnya kalau mau dikupas secara not balok, tapi intinya swing feel. Dimulai dari situ. Jadi dimulai karena body language-nya, kebiasaan kulit hitam, akhirnya dia mengayun. Mau ngejazzin harus swing feel. Lagu apapun jangan menjadi jazz kalau ngitungnya kayak gitu. Yang kedua,